Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama oleh kita semua memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana adalah Allah yang telah melimpahkan segala rahmat serta beribu-ribu nikmat yang tiada terkira, yang senantiasa Allah mencurahkan kepada kita sekalian. Berikutnya sholawat beserta dengan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan kepada para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati kepada al-mukarram kita bersama, Abi Muslim yang telah berhadir di tengah-tengah kita bersama pada malam hari ini. Yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan kepada rekan-rekan sahabat saya yang seperjuangan, seiman, seagama yang telah berhadir di tempat acara pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada malam ini saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah, langsung saja judul materi atau ceramah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah Kenali Hatimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya bahwa dalam hati kita sebagai manusia tentu memiliki sifat-sifat atau bermacam-macam karakter atau berupa perilaku tertentu yang terdapat pada tiap-tiap seseorang masing-masing. Namun di antara sifat-sifat tersebut pastinya bisa saja ia terbagi menjadi dua sifat. Bisa saja sifat di dalam hati kita itu menjadi sifat yang terpuji, dan bisa saja sifat di dalam hati kita itu bisa menjadi sifat yang tercela. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang sifat yang tercela di dalam hati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah sifat-sifat tercela dalam hati itu banyak sekali jumlahnya, dan cara untuk membersihkannya amatlah sulit. Ada 3 sifat diantaranya yang merupakan pokok dari sifat-sifat buruk lainnya, yaitu hasad, ria, dan ujub. Maka berijtihadlah untuk membersihkan hati kita dari jenis penyakit-penyakit hati tersebut. Jangan dulu menyangka bahwa diri kita sudah selamat dari dosa dengan menuntut ilmu, sementara dalam hati kita masih terdapat ketiga sifat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathata muhaddikatun syuhur muta'i wa hawa mutabi'i wa ajabal mara'a bi nafsi." 3 perkara yang menimbulkan kebinasaan: kepikiran yang dituruti, dan hawa nafsu yang dituruti, dan kebanggaan manusia terhadap dirinya. Saudara-saudara, jika hati kita sudah ternodai dengan satu titik hitam, maka akan sangat-sangat susah untuk membuatnya menjadi putih bersih kembali. Lalu bagaimana untuk membuat hati kita bisa bersih kembali? Maka dari itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah kita mengenali beberapa jenis penyakit-penyakit hati yang barangkali mungkin saat ini telah menodai hati kita. Yang pertama, sifat tercela atau penyakit hati itu adalah hasad. Apa hasad? Hasud. Iri hati dalam bahasa Arabnya adalah hasad, dan orang yang hasad disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dengki. Hasad adalah merupakan cabang dari kepikiran, dendam, dan amarah. Sebahagian para ulama mendefinisikan orang yang hasad itu adalah orang yang berat ketika Allah memberi kenikmatan kepada orang lain, baik berupa ilmu atau harta atau jabatan dan lain-lain sebagainya. Bahkan orang yang punya penyakit hasad itu, dia menginginkan
lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, meskipun dengan keinginannya itu dia tidak mendapatkan apapun dari kenikmatan tersebut. Ketika kita melihat orang diberikan sedikit kesenangan, dia susah, dia tidak tenang. Intinya ada saja omelan-omelan dari dia segala macam kepada orang itu, dia tidak senang. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang lagi susah, dia senang, dia malah tertawa. Jika saya tak dapat, maka dia pun tak boleh dapat. Itulah hasud. SOS, susah orang senang, senang orang susah. Dan ini sangat berbahaya. Ini merupakan puncak kekejian. Jika sifat seperti ini terus menerus dibiarkan dalam dirinya, maka kemanapun hidupnya tidak akan tenang, karena hatinya selalu diliputi kebencian-kebencian, terlebih lagi terhadap orang yang mendapatkan kesenangan. Yang ada akan dapat menghancurkan dirinya sendiri, apalagi dalam beribadah. Percuma capek-capek saja beribadah sebanyak apapun, jika sifat seperti ini masih dipelihara, maka sama dengan tidak ada gunanya, kosong. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal hasada, sesungguhnya perbuatan hasad itu ya'kulul hasanat, akan memakan amal-amal kebaikanmu, kama ta'kulun nar hatab, seperti api memakan kayu-kayu bakar." Sebagaimana kita mengumpulkan kayu-kayu bakar di gunung, capek-capek, susah-susah kita kumpul sudah banyak, tiba-tiba datang api membakar. 5 menit kemudian berubah dia menjadi arang, dan arang dihembus menjadi debu, dan debu dihembus hilang tak bermakna, habis, tidak ada gunanya. Maka inilah sifat hasad, dan ini sangat-sangat perlu dihindari. Yang kedua adalah riya. Bagaimana riya? Salah satu ciri-ciri sifat riya adalah yaitu mencari simpati di dalam hati manusia, yaitu dengan menunjukkan sifat-sifat kebaikan untuk memperoleh kedudukan dan supaya disegani oleh mereka. Sedangkan cinta terhadap kedudukan sudah termasuk hawa nafsu yang diikuti, sebagaimana pada penjelasan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang sangat parah, riya. Ini sangat susah sekali untuk dilawan, karena dia tidak nampak. Halus sekali riya itu masuk ke dalam hati seseorang, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Akhfa bin Zadi bin Amnatis Sauda ala sakratis soma fi layali dhamma." Rasulullah menggambarkan bahwa ini gambaran tentang riya yang dapat berbahaya itu. Lembut, begitu lembutnya, lebih lembut ia dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Rasulullah menggambarkan, bukan hanya semut, tapi ini langkah kaki semut, langkah kaki orang kecil. Ini langkah kaki semut yang berjalan di atas batunya harus hitam lagi, di dalam kegelapan malam lagi. Coba bayangkan, begitu dia sakit, dia tersembunyi, tidak nampak, halus, berbahaya, dapat merusak amal segede apapun. Makanya tidak ada orang yang boleh merasa aman dari yang namanya riya. Bahkan para salafun saleh pun, orang-orang yang derajatnya tinggi sekalipun, mereka takut akan yang namanya riya. Karena kenapa? Karena bisa saja amal ibadah kita itu di awal berpahala, kemudian juga di tengah juga berpahala, masih ikhlas, dan di akhir tiba-tiba ia malah terjebak dalam riya. Makanya hati-hati, karena ada orang yang riya, yang memang dia menginginkan pujian, dia menginginkan penghargaan dari orang lain. Tapi ada juga orang yang riya ini bukan karena dia menginginkan pujian, bukan karena dia menginginkan penghargaan dari orang lain, tapi ia justru terjebak ke dalam riya hanya karena dia tak sabar ketika diremehkan oleh orang lain. Jadi bisa jadi riya itu bukan hanya orang yang pamer, bahkan mungkin termasuk selama ini ia orang yang banyak merahasiakan amal-amal solehnya. Selama ini mungkin dia orang yang banyak merahasiain kebaikan-kebaikannya kepada teman-temannya. Kayak misalkan nih, dia pernah membantu seseorang, dia pernah berbuat baik sama seseorang, entah itu baik kepada temannya, saudaranya mungkin, atau salah satu
dari sepupunya, dia selalu berbuat baik, selalu membantunya. Dan tapi yang tahu cuma mereka saja. Mereka berdua yang tahu, sedangkan orang lain tidak tahu. Makanya itu dia cukup merahasiakan, karena hampir semua orang lain memang tidak ada yang tahu, terkecuali oleh dia dan orang yang dia bantu. Dia tidak ingin orang lain tahu. Makanya itu dia merahasiakan, karena dia memang, dan dia tidak butuh pujian akan itu. Dia cukup merahasiakan karena dia tidak mencari apresiasi dari siapapun. Tapi ternyata sampai sesuatu itu pun masih ada peluang untuk bisa terjebak ke dalam ria. Bukan lewat pujian, bukan lewat penghargaan, tapi lewat adegan ketika ia diremehkan. Contoh, misalkan nih, tiba-tiba oleh orang yang pernah dia bantu tadi, kelak suatu saat meremehkan dia, menyakiti dia, bikin dia kecewa. Nah akhirnya disitulah dia kepancing untuk mengungkapkan kembali rahasia-rahasia amal solehnya sebagai bentuk kekecewaannya kepada orang itu. Sampai dia cerita kepada orang lain, sebulan kok begini, ini kok dia nyakitin saya, padahal dia orang yang selama ini saya bantu, ini dia malah nyakitin saya, itu segala macam. Dia sambil curhat, akhirnya disebutkan kebaikan dia satu persatu. Akhirnya dengan tanpa disadari, satu persatu kebaikannya itu disebutkan, maka satu persatu juga kebaikannya itu hilang pahalanya di sisi Allah. Kayak hati-hati, karena kita terjebak ria bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena kita tak sabar ketika diremehkan. Betul tidak? Karena atau mungkin oleh orang lain yang meremehkan kita, bukan oleh orang yang kita bantu. Orang lain menghina, mencela kita, difitnah kita yang bukan-bukan. Orang lain mungkin kadang menganggap kita gak lah, kita dianggap egois lah, kita dianggap revolusi segala macam, atau kita dianggap kurang taat, gak beribadah dengan baik, segala macam tuduhan-tuduhan. Nah akhirnya disitulah terkadang kita terpancing buat tunjukin beberapa kebaikan kita yang pernah kita lakuin secara sembunyi-sembunyi, bukan karena kita pengen dipuji, tapi karena kita gak mau diremehkan. Nah, apakah kita sanggup bersabar ketika kita diremehkan? Nah, ini merupakan ujian sebenarnya. Orang yang mampu menjaga amal solehnya dari awal, tengah, hingga akhir dengan ikhlas, dengan baik, barulah kita disebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penyakit hati juga yang dapat berbahaya bagi kita adalah sifat ujub. Ujub adalah sifat berbangga diri, mengagumi diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Dan juga ujub adalah sifat cabang dari sifat sombong. Contohnya, ciri-ciri orang yang sombong adalah dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain, dan ketika perkataannya disanggah, ia marah. Dia memandang kepada orang awam seperti memandang seekor keledai karena menganggapnya bodoh dan hina. Imam Al-Ghazali menentukan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang terhadap suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, memang terkadang ada di antara seseorang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan tertentu yang belum dimiliki orang lain. Namun perlu kita ketahui, apakah kita sadar bahwasanya yang kita miliki itu, milik siapakah semua itu? Milik siapakah semua ini yang kita miliki? Bukankah sudah sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil mulku samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah
kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksud daripada ayat tersebut, apa saja yang kita miliki ini, apapun yang kita miliki, baik kemampuan, kekayaan, harta yang berlimpah, atau pangkat, jabatan dan lain-lain semuanya yang kita miliki ini semata-mata adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada kita agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan juga sebagai ujian bagi kita. Semua itu hanyalah titipan dari Allah kepada kita semua. Jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mengambil itu semua kembali. Seandainya Allah mengambilnya kembali, maka tidak mustahil semua itu bakalan hilang dalam sekejap. Lantas apa yang patut kita sombongkan, saudara-saudara? Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan dari pertama kita lahir ke dunia ini, kita tidak membawa sehelai benang pun. Jadi apa yang harus dibanggakan pada diri kita? Bahkan sedangkan kita semua ini pun adalah makhluk ciptaan Allah. Lalu bagaimana? Kepada siapa kita ingin menyombongkan diri? Tidak seorang pun yang memiliki sesuatu di alam semesta ini, walau sekecil apapun, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarilah sifat ujub berbangga diri. Nah, itulah saudara-saudara, 3 jenis penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya bagi kita. Jadi marilah sama-sama kita menghindari, marilah kita mencegah diri kita dari penyakit-penyakit hati tersebut yang dapat membahayakan diri kita. Bukan liver, bukan hepatitis yang dapat menjerumuskan kita dan menghanguskan amal-amal kita. Akan tetapi penyakit-penyakit seperti inilah, jika terus dibiarkan sampai kronis, maka akan dapat menjerumuskan kita ke dalam murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat atau penyakit hati tersebut. Demikianlah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Di mana ada terdapat kesalahan maupun segala kekurangan, dan jika perkataan saya yang sekiranya kurang layak saya lontarkan, atau mungkin sikap saya pada malam ini yang sekiranya kurang berkenan, maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada jamaah semuanya agar kiranya diri saya ini dapat dimaafkan. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.